Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kalian sudah ada pertemuan dengan Bu Indah. Nah, pertemuan kali ini dengan saya akan membahas mengenai evaluasi media tanam, kemudian mengenai kesuburan tanah, nanti ada mengenai bahan amelioran, dan terakhir ada pupuk dan pemupukan. Ya, kita ke materi yang pertama, di evaluasi media tanam. Nah, jadi hal yang paling inti dalam evaluasi media tanam adalah bagaimana status hara di dalam tanah. Nah, kenapa kok harus status hara dalam tanah yang menjadi hal yang harus diperhatikan? Karena yang pertama, tingkat kesuburan tanah itu berperan sebagai faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman. Nah, mungkin kalian yang udah ikut kuliah dasar ilmu tanah, kalian tahu apa saja faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman. Jadi unsur-unsur tertentu yang menjadi kunci untuk penyerapan unsur hara lain. Jadi kalau nggak ada atau kalau kurang, nah penyerapan unsur hara lain menjadi terganggu. Jadi seperti ember yang bocor. Nah, kemudian yang kedua, unsur hara dalam tanah itu sifatnya dinamis, mudah berubah dalam waktu yang singkat. Nah, jadi misalnya kalian mupuk, kemudian turun hujan yang lebat. Nah, terjadilah pencucian, sehingga unsur hara dalam tanah itu dia mudah berubah dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, ketersediaan unsur hara sangat dipengaruhi oleh keadaan biotik dan abiotik di rhizosfer. Nah, yang keempat, tanaman dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan tanah. Kemudian evaluasi kesuburan tanah dapat digunakan untuk mencegah gagalnya kegiatan budidaya. Jadi hal yang paling mudah untuk diidentifikasi kira-kira tanaman tersebut kekurangan unsur hara atau kelebihan unsur hara, itu tanaman bisa sebagai indikatornya. Jadi menunjukkan gejala-gejala tertentu. Contohnya, kalau kurang nitrogen, biasanya tanaman menjadi berwarna kuning atau berwarna hijau pucat. Tapi kalau misalnya dia kelebihan nitrogen, bisa jadi warnanya menjadi sangat hijau. Nah, kemudian pertumbuhan vegetatifnya terus terpacu. Nah, sedangkan generatifnya menjadi terhambat atau menjadi tertunda. Nah, itulah kenapa di dalam evaluasi media tanam unsur hara ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh, maka diperlukan evaluasi kesuburan tanah. Nah, evaluasi kesuburan tanah ini ada 3 metodenya untuk mengidentifikasi. Yang pertama, bisa dengan diagnosa gejala kekehatan hara. Yang kedua, bisa analisa jaringan tanaman. Nah, yang ketiga, ada uji biologis dan uji tanah di laboratorium. Jadi yang pertama, bisa dilakukan langsung di lapangan, bisa langsung melihat dengan gejala visual yang ditimbulkan oleh tanaman, itu kita diagnosa gejala kekehatan hara. Nah, kalau misalnya masih belum yakin, kita bisa analisa jaringan tanaman. Nah, yang terakhir, kalau masih belum yakin juga, kita bisa uji biologis dan uji tanah di laboratorium. Nah, ini 3 metode untuk mengevaluasi kesuburan tanah. Yang pertama, kita bahas mengenai diagnosa gejala kekehatan hara. Yang harus diperhatikan dalam gejala kekehatan hara itu seperti apa konsep kadar kritis hara. Jadi konsep kadar kritis hara itu ada 3. Ada di atas critical concentration, ada di bawah, dan malah bersifatnya toksik. Jadi kalau di atas, dia mencapai benefitnya. Contohnya peningkatan hasil. Kemudian nutrisi juga tersedia. Nah, tapi kalau di bawah, biasanya nutrisi itu pada level yang limit untuk pertumbuhan tanaman. Jadi pas-pasan untuk pertumbuhan tanaman itu. Nah, sementara kalau yang bersifat toksik itu tidak tersedia di bagan ini, di diagram ini. Dia elemen-elemen atau unsur-unsur yang menjadi beracun untuk tanaman. Jadi misalnya pada pH yang rendah, itu unsur-unsur hara mikro yang banyak tersedia, sementara unsur hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau dia tersedianya banyak, dia malah menjadi toksik untuk tanaman.
Nah, berdasarkan pada pengamatan visual tanaman yang sedang tumbuh, nah tanaman ini dia mempunyai peran dalam parameter pengamatan. Jadi kekurangan ataupun kelebihannya itu dapat menampakkan gejala tertentu. Tadi yang saya sudah jelaskan di depan bahwa misalnya kekurangan nitrogen dapat menimbulkan gejala-gejala tertentu untuk tanaman. Nah, kemudian gejala kekehatan hara dengan metode visual ini, dia metode yang sangat mudah dan murah. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya untuk alat atau untuk bahan. Tapi perlu keterampilan atau perlu pengalaman yang cukup tinggi. Jadi kadang gejala-gejala tertentu tuh sama yang dimunculkan oleh tanaman. Nah, ini menurut Tisdale tahun 90 bahwa gejala kahat hara ini dapat ditunjukkan yang pertama dari gagal pada tahap pembibitan. Yang kedua, tanamannya kerdil. Yang ketiga, biasanya gejala daun spesifik berulang. Jadi gejala daunnya ada di seluruh bagian daun. Kemudian terjadi abnormalitas internal. Kemudian biasanya kemasakannya tertunda. Kemudian adanya perbedaan hasil tanaman yang signifikan, serta kualitas tanamannya tidak bagus. Nah, ini gejala kekehatan hara menurut Tisdale. Kalian bisa baca bukunya di perpustakaan. Nah, kemudian ini mungkin udah pernah dijelasin sama Bu Indah. Saya akan mengulasnya sedikit mengenai gejala keratus hara. Jadi kalau kalian melihat secara visual kekurangan nitrogen misalnya, nitrogen itu akan terjadi klorosis di seluruh jaringan tanaman. Nah, biasanya diawali dari perubahan warna daun dulu. Kemudian pertumbuhannya juga menjadi lambat, tanamannya kerdil, kemudian buahnya menjadi cepat masak. Nah, ini tanda kekurangan atau defisiensi nitrogen. Nah, kemudian kalau fosfor gimana? Nah, fosfor ini biasanya daunnya menjadi hijau tua atau bisa menjadi agak keungu-unguan. Nah, tangkainya bisa berwarna lebih gelap. Nah, biasanya di sisi bawah daunnya. Nah, sementara kalau kalium itu biasanya daunnya nekrosis di bagian pinggir. Kemudian terjadi nekrosis juga di antara tulang daun. Nanti tanamannya mudah rebah, kemudian dia juga peka terhadap serangan hama penyakit, kemudian buah dan bijinya cacat, dan kualitasnya juga menjadi buruk. Nah, ini contoh gejala kekehatan kalium. Kemudian sulfur. Nah, kalau sulfur biasanya ditandai dengan daun muda. Jadi di daun mudanya terjadi klorosis. Nah, sementara kalau kalsium itu terjadi gagal tumbuh, daunnya coklat mati, kemudian bentuk buahnya biasanya menjadi abnormal. Nah, kalau magnesium itu terjadi klorosis di pinggiran daun. Nah, kalau tadi sulfur di daun muda bisa dilihatnya. Nah, kalau magnesium ini dia terlihat pada daun tua. Jadi pada daun tua ini terjadi biasanya klorosis. Kemudian kuprum. Kalau kuprum itu biasanya ditandai dengan tanaman lambat tumbuh. Nah, sebenarnya hampir mirip-mirip ya dengan unsur nitrogen. Makanya saya bilang tadi, gejala kekehatan unsur hara secara visual itu biasanya dilakukan berdasarkan pengalaman yang sudah lama, pengalaman sudah tinggi ilmunya. Nah, sementara kalau misalnya masih belum yakin, kita masih bisa analisis jaringan tanaman. Nah, sama dengan fero. Biasanya fero ini atau besi itu terjadi di klorosis tulang daun. Nah, nanti warna daunnya bisa berwarna keputihan. Ini bisa terlihat pada daunnya. Nah, kemudian kalau molybdenum, dia juga daun tuanya terjadi klorosis. Hampir mirip tadi dengan magnesium ya. Pinggiran daunnya menggulung dan terhambat proses pembungaannya. Nah, kalau dia kekurangan mangan, itu biasanya akan terjadi klorosis di antara tulang daun, kemudian tanamannya juga menjadi kerdil. Nah, kemudian ini zinc, jadi daun bagian atasnya terjadi klorosis, memutih dan bergerombol pada satu titik. Nah, kemudian kalau klorin, itu biasanya daunnya mengalami nekrosis dan klorosis. Nah, itu adalah gejala-gejala kekurangan kahat hara yang ditunjukkan secara visual oleh tanaman. Nah, kalau misalnya masih belum yakin juga, kalian bisa menganalisa jaringan tanaman. Nah, bagaimana analisa jaringan tanaman ini? Jadi kegunaannya dulu, kegunaan analisa tanaman. Yang pertama, apa kegunaannya? Untuk memastikan hasil diagnosa tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi cekaman satu jenis hara yang tidak tampak. Nah, tadi misalnya, kita nggak tahu nih gejala yang ditemukan misalnya seperti kekurangan nitrogen, tapi ternyata kekurangannya molybdenum. Nah, kan kadang tidak tampak, kita nggak tahu karena molybdenum itu merupakan unsur hara
mikro. Nah, sehingga dengan analisa jaringan tanaman, itu satu jenis hara yang tidak tampak bisa diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, menunjukkan tempat terjadinya kekehatan hara. Nah, yang keempat, menyelidiki serapan hara yang diberikan. Yang kelima, mempelajari interaksi antar unsur hara. Yang keenam, bisa mengkaji dari fungsi berbagai jenis hara. Yang ketujuh, menentukan saran uji lanjutan. Yang kedelapan, dapat menyampaikan informasi masalah kesehatan tanah. Dan yang ke-10, mengetahui kualitas pakan ternak. Nah, biasanya pakan ternak juga ditentukan. Misalnya kalian menanam rumput gajah. Nah, rumput gajah ini harus sesuai dengan kualitas pakan ternak yang digunakan. Supaya apa? Supaya untuk penambahan bobot si ternak tersebut. Nah, analisa tanaman itu terbagi menjadi dua, ada uji jaringan segar dan uji jaringan total. Kalau uji jaringan segar dilakukan secara kuantitatif dan bisa dilakukan di lapangan. Sementara uji jaringan total itu dilakukan di laboratorium. Nah, ini contohnya uji jaringan. Jadi prinsipnya dia menggunakan cairan sel untuk mengetahui status kandungan kimia dalam jaringan tanaman pada kondisi segar. Nah, analisanya menggunakan jaringan tanaman yang dipotong ukuran kecil, lalu ditambahkan aquades dan langsung mengambil ekstrak tanaman, kemudian ditambahkan reagen tertentu. Nah, kemudian nanti dilihat perubahan warnanya. Nah, kemudian setelah ada perubahan warna, dibandingkanlah dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, nanti analisanya dikelompokkan berdasarkan dengan kategori, misalnya ada yang rendah, sedang, atau yang tinggi. Jadi, daun tanaman kemudian dipotong kecil-kecil atau bisa juga dihancurkan menggunakan mortar. Nanti setelah dihancurkan ditambahkan reagen tertentu. Kalian aduk, kemudian nanti ada perubahan warna. Nah, nanti ada bagan warnanya. Kalian tinggal cocokkan bagan warnanya mana yang sesuai. Nah, tapi kategorinya nih belum berupa berapa kadar unsur haranya. Nah, tidak tahu berapa angkanya, kurangnya itu berapa. Jadi di sini indikatornya hanya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini dilakukan di lapangan biasanya. Nah, kriterianya jaringan yang dianalisa dapat mengindikasikan status hara, misalnya daun yang sudah masak. Kemudian analisa biasanya dilakukan pada fase vegetatif akhir atau pada masa pembungaan. Nah, pengambilannya itu dilakukan pada siang hari, tidak setelah hujan ataupun cekapan lingkungan. Karena kalau setelah hujan nanti akan berbeda lagi. Karena kita tahu hujan itu dapat menyumbangkan unsur hara nitrogen dan dapat merubah pH. Nah, jadi misalnya setelah hujan itu nanti bisa jadi unsur hara di dalam tanamannya malah tidak terdeteksi. Nah, kemudian kelebihannya, konsentrasi hara dalam tanaman itu merupakan hasil dari semua faktor yang mempengaruhi konsentrasi hara. Jadi baik biasanya analisa jaringan tanaman ini itu baik untuk tanaman tahunan karena masih tersedia lapangan. Nah, beda lagi dengan tanaman budidaya yang misalnya satu kali panen selesai, nah itu biasanya dilakukan analisa jaringan total di laboratorium karena untuk saran di budidaya selanjutnya. Nah, ini analisa jaringan total. Nah, jadi analisa jaringan total itu digunakan rangkaian prosedur yang akurat dan alat ukur. Nah, jadi pengukurannya pada seluruh atau sebagian jaringan tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Kalian mau analisis apa? Jadi kalau misalnya tadi mau analisis sulfur, kalian bisa ambil aja di bagian tanaman yang daun mudanya. Nah, jadi bisa seluruh atau sebagian jaringan tanaman. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama harus sampling dulu. Jadi kalian harus sampling tanamannya. Nah, sampling tanaman ini harus diperhatikan bagian dan letak yang akan diambil. Tadi yang saya sudah sebutkan. Yang kedua, fase pertumbuhan dan waktu pengambilan sampel. Nah, yang ketiga, jumlah sampelnya. Dan yang keempat, jumlah individu. Nah, jumlah sampel ini akan menentukan kira-kira kalian mau analisis berapa parameter. Nah, jumlah sampel harus disesuaikan. Karena nanti beda parameter, beda juga jumlah sampel yang digunakan. Nah, yang kedua bisa persiapan sampel. Jadi persiapan sampel ini dilakukan dengan cara mencuci sampel dengan larutan deterjen bebas fosfor 2%, dibilas dengan air mengalir, kemudian tanpa melukai jaringan tanaman, kemudian bisa dikering anginkan.
Nah, yang kedua, penyimpanan sampel dengan baik itu biasanya dalam plastik dengan suhu kurang lebih 4 derajat. Nah, metode analisis yang digunakan biasanya nitrogen dengan menggunakan metode Gjedal. Nah, kalau sulfur bisa pengabuan kering. Nah, kemudian boron, fosfor, dan molybdenum bisa secara kolorimetri. KNA bisa menggunakan flame photometer. Nah, CuFe, MgMnZa bisa menggunakan AHS. Kemudian Cl, SO4, dan O3 bisa menggunakan elektroda ion spesifik atau bisa menggunakan kromatografi. Nah, tapi penetapan hasil analisanya nanti ada kahat, kritis, cukup, atau berlebih. Jadi kalau kahat biasanya konsentrasi haranya rendah. Nah, kalau kritis itu konsentrasi haranya di bawah hasil tanaman. Nah, sedangkan kalau cukup biasanya konsentrasinya optimal dan berlebih konsentrasi tinggi malah bersifat racun. Nah, sekian penjelasan mengenai evaluasi media tanam 1. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi kesuburan tanah. Terima kasih. Kalian bisa menanyakan atau kalian bisa bertanya melalui WhatsApp dengan menghubungi WhatsApp saya atau bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.